Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya, salam persahabatan. Hari ini, kesempatan ini saya ingin mereview kembali, yaitu debat cawapres yang sangat sengit antara Pak Mahfud MD, Pak Gibran, dan Pak Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, mari kita simak perjalanannya seperti apa, teman-teman. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan Nah, ini yang pertanyaan yang tidak masuk akal yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Pak Mahfud MD. Seharusnya dia mengatakan harinya greenflation, bukan greenflation seharusnya. Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle. Barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang menguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kebijakan-kebijakan. Diatur saja datanya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mahfud, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Nah, ini nih, di sini nih. Ini cara tengil atau songong Mas Gibran untuk menutupin ketidakmampuannya dalam mengimbangin perdebatan di debat cawapres ini. Sehingga Pak Gibran tidak menguasai materi, akhirnya dia harus melakukan gini-gini dengan cara-cara yang tidak lazim yang dilakukan oleh kontestasi lain. Atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju aja. Padahal ya ketika ada demo di pasukan kuning itu namanya greenflation, bukan greenflation. Ini yang tidak dipunyai oleh kemampuannya oleh seorang Mas Gibran. Proses transisi yang mahal ini kepada Mereka salah substansi di sini. itu maksud saya, inflasi. Seharusnya greenflation, bukan greenflation. Karena yang terjadi demo itu adalah terjadinya suatu problem, yaitu namanya greenflation, bukan greenflation. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut
3, Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila nih. Ngarang-ngarang nggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Nah, di sini akhirnya Pak Mahfud menjawab karena pertanyaan Mas Gibran sendiri tidak mengetahui apa yang dijawab, jadi harus dijawab dengan cara yang receh-receh. Nggak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Bapak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Nggak ada gunanya menjawab. Ya. Nah, oke teman-teman, itulah tadi perdebatan yang luar biasa antara Pak Mahfud MD dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Di dalam perdebatan ini tuh Mas Gibran sangat tidak menguasai materi atau tidak mempunyai kemampuan ilmu untuk menguasai materi itu. Seharusnya yang terjadi di demo-demo di beberapa negara itu bukan masalah green pleasant, tetapi great pleasant. Di situ Mas Gibran cuma bisa membaca tapi tidak bisa memaknai apa arti kata green pleasant dan great pleasant. Di situ perbedaannya. Nah, akhirnya Mas Gibran harus mengeluarkan gimmick-gimmick yang tidak lazim atau seolah-olah seperti dengil atau songong karena untuk menutupin ketidakmampuannya dalam debat tersebut. Itulah tadi berdebat-debatan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi teman-teman semuanya, apakah Mas Gibran layak menjadi seorang pemimpin atau tidak, atau masih harus belajar lebih jauh lagi, atau mungkin dalam kuliahnya IPK-nya terus mungkin 2, atau berapa gitu ya, atau kemungkinan bisa terjadi ketidakmampuan dalam berdebat ini atau kurang menguasai ilmu. Banyak orang yang terjadi tidak menguasai ilmu dengan tidak kemampuannya itu untuk menutupin kekurangannya, dia melakukan gimmick-gimmick yang tidak masuk akal. Yang penting atau orang dalam berdiskusi cuma bisa menjawab halah atau pokoknya padahal orang itu memberi pertanyaan ke orang lain tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang ditanyakan. Itulah yang terjadi di dalam debat tersebut. Salam waras, salam sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.